ulang. Jadi ketika perempuan itu bilang berbahagialah payudara yang menyusui kamu. Jadi itu perkataan yang salah atau perkataan yang benar? Apa yang dia katakan sama Tuhan Yesus Masih itu tidak benar. Oh, berarti ada perkataan yang salah di dalam Bible gitu. Gimana sih? Bukan Bibelnya yang salah. Artinya wanita Iya, yang ada mengatakan seperti perkataan. itu kepada Tuhan Yesus Hamasiah itu tidak benar. Karena di Iya. Yesaya 7, sebentar. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Dia akan makan dadih dan madu sampai dia mengetahui untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, inilah kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus Hamasiah tidak diberikan ASI oleh perawan Miriam. Karena di sini dia makan dadih dan juga madu. Jadi perkataan perempuan tapi kepada makan Tuhan goreng Yesus, kan? iya. Jadi perkataan Tuhan Yesus, perkataan wanita itu yang di Lukas tadi, Lukas berapa? Itu Salah berarti. Iya, apa yang dia katakan sama Tuhan Yesus itu artinya tidak benar, bahwa Tuhan Tidak Yesus benar. itu menyusui gitu, seperti juga berarti sorry nih, kesimpulannya begini berarti pandangan yang keliru itu ada dalam kitab sucinya Mikana. Wanita itu yang keliru, bukan kitab suci saya. Jadi kitab suci saya mencatat apa yang sebentar. Kitab suci saya mencatat apa yang pernah diucapkan wanita tersebut, ya. Pandangan wanita itu. Pandangan keliru orang lain itu menjadi kitab suci. Bukan kitab sucinya yang salah, karena ya kitab suci ini menceritakan, menuliskan apa yang pernah diucapkan oleh wanita itu kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, dia yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berbahagialah wanita yang melahirkan engkau dan wanita yang di Lukas 11:27. Ya. Kita lihat ya, teman ya. Oke, kita baca teman-teman di sini. Nah, di sini kan perikopnya siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya penulis kitab Mika sedang mengutip perkataan orang. Nah, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Firman Elohim. Sorry. Firman Elohim. Berarti si pengarang kitab sucinya Mika ini menuliskan pendapat orang yang salah terhadap Yesus. Dan ini menjadi kitab suci gitu. Jadi gini ya, itu bukan pengarang. Kitab suci ini kan menuliskan sejarah juga, apa yang pernah terjadi di Israel, atau apa yang pernah dilakukan oleh Israel, dan juga apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi waktu Tuhan Yesus masih datang, jadi wanita ini, yang dikatakan wanita ini kepada Tuhan Yesus Masih itu dicatat, ditulis, ya. Jadi bukan berarti kitab sucinya yang salah. Nah, seperti ini, saya compare ya, saya mirroring pertanyaan Uni sama saya juga. Oke. Coba Uni baca di Al-Hijr 6. Kalau Uni bilang, ini mantap nih, saya jawab ya. Dalam Quran surah Al-Hijr kata dibacakan dulu Uni, mungkin ditunjukkan dulu dalilnya. Nah, ini mantap nih. Al-Hijr, Quran surah Al-Hijr. Oke. Bentar Mika ya. Nih. Ya. Bentar. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Nih. Oke, kita lihat ini ya. Oke, nih. Kita lihat Al-Hijr nih. Aku jelasin boleh ya? Bacakan dulu, Kak. Iya, ini bacakan dulu ayatnya, Kak. Iya nih, aku bacakan nih. Tadi kan saya bacakan dulu ayat yang iya, aman. Tanya. Ini ya. Dan mereka yang ingkar berkata nih, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Masalahnya Allah bela bahwa ternyata mereka itu nggak benar. Kenapa kata Allah? Berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Tapi dalam kitab Lukas ini Yesus nggak membantah kalau dia menyusu. Mikana aja yang menganggap bahwa itu perkataan orang yang keliru.
Gak ada pernyataan bahwa Yesus, kecuali ada sangkalan dari Yesus, aku gak pernah menyusu sama ibuku. Kalau di Al-Quran kan dibela sama Allah Nabi Muhammad. Ini kan perkataan orang kafir nih. Kata Allah, tidak, Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Nah, di Lukas ini kan catatan yang keliru tentang seseorang kepada orang yang berpendapat salah tentang Yesus itu tidak dibantah sama Yesus, tidak dianggap salah, tidak dianggap keliru. Sama kayak gini nih. Ini satu lagi nih ya, nih Lukas pasal 3 nomor 23 misalnya, nih kayak gini nih. Ini sama persis seperti ini kejadiannya nih. Nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Padahal kan dia bukan anak Yusuf. Itu kan anak anggapan orang. Maka anggapan orang ini keliru. Karena dia bukan anak Yusuf, tapi anak tiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pendapat orang yang salah itu menjadi sebuah informasi dalam kitab suci yang tidak dibantah oleh Yesus. Kalau di dalam Al-Quran orang kafir mengatakan Nabi Muhammad gila, Allah membantah. Uni harus tahu dulu ya. Di sini room ini kan nama Tuhan saya Yeshua. Jadi panggil Yeshua, namanya dengan benar. Yeshua ya, baik. Sorry Mika. Aku belum terbiasa Mika. Iya. Belum terbiasa. Gitu loh, Dek. Oke, bentar Uni ya. Uni sebenarnya gini ya, berusaha memframing kitab orang bahwa anggapan ucapan wanita itu ya, ucapan wanita yang salah itu menjadi ya kitab suci. Nah, bagaimana dengan kitabmu di dalam Al-Hijr 5? Ada juga orang yang mengatakan bahwa nabimu benar-benar orang gila. Kenapa itu juga bisa menjadi kitab suci? Iya, itu menjadi kitab suci. Berarti perkataan orang itu menjadi kitab suci juga. Bukan, ini jawab. Sebenarnya yang berkata bukan orang, tapi Allah mengutip perkataan orang. Jadi yang jadi kitab suci itu tetap perkataan Allah. Nah, kalau yang di dalam kitab Mikana ini kan pengarang, tadi Mika bilang bukan pengarang, tapi maaf ya, ini Uni nggak sok tahu dan kurang ajar, tapi Uni hanya mengikuti data literasi dari Katolik ya, sorry Mika ya. Nih, menurut Katolik ini adalah kitab karangan nih. Enggak, bentar dulu Uni, gini. Berarti Allah mengutip perkataan orang. Perkataan orang kepada Nabi itu benar enggak? Iya, tidak, kan dibenarkan, diluruskan sama Allah. Kan dikatakan Allah tidak benar itu. Tapi kenapa kok Allah mengutip perkataan orang menjadikannya jadi firman? Untuk memberikan peringatan kepada kami bahwa Nabi Muhammad pernah dituduh. Nah, kalau di dalam kitab Mika kan pendapat orang keliru tentang Yesus, tapi kan tidak dibantah menjadi firman Tuhan, bukan sementara Tuhan. Tadi kan saya sudah tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesus Masih itu tidak diberikan ASI, ya. Jadi di situ berarti juga dia nggak pernah minum susu gitu. Kan sudah saya tunjukkan tadi data, ya. Nah, sedangkan kitamu tadi bahwa Tuhanmu mengutip perkataan orang menjadi kitab suci. Ya. Bahkan Allah mengulangi kembali perkataan-perkataan orang kafir kepada Nabi Muhammad, bukan berarti perkataan orang kafir itu menjadi kitab suci, bukan. Tapi Allah menyampaikan kembali kepada kami, mengatakan bahwa orang kafir pernah bilang gini dulu. Nah, bahkan iblis pernah ngomong kok. Iblis bicara itu bukan berarti perkataan iblis jadi kitab suci. Tapi bedanya kalau di Mikana, kan pengarang Bible ini kan orang nih, dia dengar orang lain bicara, ternyata pandangan orang jadi itu keliru gitu loh. Perkataan orang kan? Perkataan Allah lah. Iya. Gimana sih? Ini Mika. Itu perkataan Allah. Al-Hijr 6 ini mengatakan bahwa beliau orang gila. Bukan, ini kan Allah bilang begini nih. Nah kan Allah bilang gini, dan mereka nih, kan begitu. Waqalu ini mereka berkata. Diawali dengan kata-kata mereka berkata. Jadi kayak saya ini saya ini penulis pertama mendengarkan perkataan orang kedua. Contoh gini nih. Contoh aku kasih cara nih. Mikana lagi ngomong sama Cecep. Mikana bilang, Cecep penyembah segitiga berlobang misalnya. Terus aku bicara sama Nandar, aku yang bicara. Mikana berkata kepada Cecep bahwa kamu penyembah manusia berlobang. Aku mengutip perkataanmu, tapi yang berkata kepada si Nandar itu aku. Maka perkataan kepada Nanda itu perkataanku, mengulangi perkataan si Cecep. Gitu, itu namanya wahyu, informasi dari Tuhan. Aku memberi informasi, kan Nandar nggak tahu nih. Nandar nggak tahu. Tapi kalau yang tadi itu, si penulis kitab ini mendengarkan perkataan perempuan, ternyata perempuan ini menduga-duga. Dan dugaan perempuan ini tidak dibantah sama Yesus. Tapi Yesus tidak membantah dugaan keliru, dan itu menjadi sebuah firman Tuhan. Makanya sama persis seperti Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, Yesus anak ini.
Nah, masalahnya anggapan orang itu semua benar atau salah. Ternyata anggapan bahwa Yesus anak Yusuf itu keliru, tapi itu menjadi silsilah, dibenarkan. Nah, untuk case, kalau bunda perempuan itu mengatakan itu dugaan kalau dia menyusu, oke lah, nggak apa-apa. Berarti fix ya, Yesus nggak pernah minum susu ibunya ya. Oke, jadi Akui dulu gini, itu, oke. Uni, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Iya, Gini loh teman-teman, enggak, kita gini. nggak boleh Jadi memaksakan pendapat ke Mikana. iya gitu. Loh, gini loh, kamu kan gini berusaha memframing kitab orang, sementara dalam kitabmu sendiri kamu tidak. Jangan tuduh gitu, bukan Ya, framing. Uni tanya deh, Uni tanya. Contoh nih, karena contoh gini, nih Mika. ini kan al-hijr 6 itu kan itu perkataan orang. Perkataan Allah kan ada kata-kata di sini perkataan wahyu, Allah. dan mereka Berarti berkata, perkataan Allah bahwa ya masa orang nabimu kafir itu orang berkata, gila. Perkataan Allah mengatakan bahwa orang itu pernah nuduh Nabi Muhammad gila. Gimana sih Mikana? Kan sudah Berarti contohkan Allah mengutip ilustrasinya. perkataan orang. Yes, pintar. Berarti Allah mengutip perkataan orang yang Betul. mengatakan nabimu orgil, lalu menjadikannya jadi firman. Iya, jadi wahyu untuk Menjadi memberitahu kita kepada suci. kami bahwa Nabi Berarti pernah. Iya benar nggak dong. perkataan orang itu? Enggak lah, makanya dikatakan berarti Allah Nabi itu tidak pernah gila. Benar apa salah? Ya, salah itu. Berarti buktinya dilurusin. ucapan orang yang salah itu menjadi firman dalam kitabmu. Yang firman itu adalah pemberitahuan Allah yang keliru tentang orang lain yang keliru tentang Nabi. Gimana sih? Iya, artinya perkataan orang yang salah itu dikutip oleh Allahmu dan menjadi Dikutip firman oleh dalam Allah, kitabmu. disampaikan kepada Iya. kami, lalu diluruskan bahwa orang itu salah. Ternyata Nabi Muhammad tidak gila. Kalau perempuan itu kan orang lagi catat buku nih, Bible nih dicatat nih. Orang itu lihat Yesus lagi ngomong sama perempuan itu. Terus perempuan itu bilang gini, ya. Perempuan itu bilang, "Bahagialah perempuan yang menyusu." Si laki-laki yang mencatat ini tidak mengatakan bahwa itu salah, itu benar, tapi dicatat aja gitu bahwa perempuan itu pernah bilang Yesus menyusu. Tidak ada tulisan berikutnya bahwa perkataan orang itu keliru, dan bahkan tidak dibantah oleh Yesus. Artinya ada perkataan manusia yang dikutip, ditulis oleh pengarang kitab Mikana yang kemudian menjadi kitab suci. Berarti itu kan bukan wahyu ilahi. Kalau Al-Quran ini kan wahyu ilahi, maksudnya Allah menginformasikan kepada kami umat Islam dan mengingatkan kepada kami bahwa Nabi Muhammad pernah dituduh gila. Karena Allah membela Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak gila. Tapi kitab Mikana itu bukan perkataan Yesus. Bukan Yesus yang mengutipkan perkataan orang. Tapi pengarang kitab Mikana mendengarkan orang bicara lalu ditulis. Maka jadi kitab suci. Kalau Allah menginformasikan kepada kami, memberitahukan bahwa ada orang yang menuduh Nabi Muhammad. Ya nggak masalah, kan wahyu ilahi. Tapi kalau kitab Mikana itu karangan. Iya, kamu bilang karangan, begitu pula dalam kitabmu, ya. Yang dimana perkataan orang yang mengatakan nabimu orgil malah dikutip sama Allahmu. Betul. Sehingga menjadikannya firman, menjadi kitab suci. Iya, karena memang Allah yang bicara. Ya Allah yang menginformasikan, jadi wahyu lah. Iya, jadi wahyu itu diambil dari ucapan orang. Ucapan orang yang salah itu jadi wahyu. Sorry Mikana, bukan ucapan orang itu dijadikan informasi, tapi Allah memberikan informasi bahwa orang pernah bicara gini, gitu loh Mika. Contoh gini nih, beda sama dong ketika kamu beda lah. Orang juga, iya. Beda kan kamu menuduh ini karangan. Ya kan? Gini, Sementara ini dari mana kamu tahu kalau ini benar-benar dari Allah atau cuman karangan nabimu? Oke. Kita bahas itu, tapi jangan bilang aku yang mengarang ya. Nih, aku nggak pernah menuduh kitabmu karangan, tapi yang mengatakan kitabmu itu karangan adalah orang yang adalah scholar kalian nih. Menurut Catholic Identity, ini sebuah source akademik ya, sebuah layanan dari Brisbane Catholic Education. Ingat ya, Katolik yang mengkanonkan Bible. Nah, dibaca nih. Kepengarangan Injil. Jadi kalau kepengarangan itu asal katanya kan karangan, Mika. Jadi bukan Uni, jangan tuduh Uni yang gini Uni. Kitab Mika, tapi orang Katolik sendiri yang mengakui bahwa Injil itu adalah karangan. Dan bahkan nih, sorry nih ya. Nih aku kasih kamu kan mahasiswi, kamu pernah kuliah dong, kamu tahu dong footnote. Footnote kamu paham dong footnote. Ini kasih footnote deh sama kamu, dan kamu boleh cek bukunya. Dan memang aku belum punya bukunya, tapi kamu boleh cross check ini footnote-nya. Aku juga pernah kuliah, kita sama-sama tahu lah kalau footnote itu udah kuat ya. Nah, ini aku kasih kamu data nih. Bukan aku yang bilang bahwa Bible itu karangan, tapi ahli Kristen nih, ahli Kristen, dan aku nggak tahu kamu sepakat dengan dia atau enggak, karena aku nggak mau maksa. Nah, nih kamu baca nih. Ya. Oke, gini nih, nggak usah ditunjukin itu karena gini bentar. Enggak, Uni nggak mau dituduh mengapa tadi. Oke, gini, sebentar. Iya, sebentar. Gini, tengok.
Bentar dulu sebentar deh. ini. Nih DC Mulder dalam buku Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta tahun 1963 halaman 205. Ini kutipannya nih Mika, kutipan langsungnya nih. Jadi benerlah Daud itu pengarang Mazmur. Tuh, bukan Oke, Uni yang ya, bilang, gini Uni Dek. ya, gini Uni. Terserah apa kata orang, karena di dalam kitab saya Galatia 1 ayat 6 sampai 10 ya. Jangankan cuma mereka sendiri, siapa itu Mulder, siapa segala macam. Malaikat saja yang memberitakan yang lain dari apa yang diberitakan para nabi dan para rasul itu harus ditolak, terkutuklah dia. Jadi aku nggak mau ya mengikuti referensi Berarti buatan Paulus lebih manusia. mulia daripada malaikat ya. Karena Rabi Saul ya mengikuti perintah Tuhan Yesus Hamasiah, sebab dia dipilih oleh Tuhan Yesus Hamasiah itu sendiri. Dan juga Iya, memang maksudnya betul. Paulus Artinya itu gini, lebih mulia dari malaikat. artinya gini ya. Sekalipun malaikat yang memberitakan yang lain daripada yang diberitakan dalam kitab suci ini ya, berbeda diberitakan dengan apa yang dalam kitab suci ini. Ya, saya nggak mau percaya, saya nggak mau menerima gitu. Jadi jangan bawakan dari pandangan-pandangan dari orang-orang yang mengatakan itu karangan. Iya, berarti Tapi Paulus lebih gini, mulia daripada malaikat. yang mau saya tanya tadi, dari mana kamu tahu kalau Muhammad Oke. itu menerima firman dari Allah? Siapa yang mengkonfirmasi, siapa saksinya? Apakah memang Muhammad pernah Oke. berjumpa langsung dengan Allah? Mikana percaya dengan Yeshua kan? Yeshua kan Ya, saya bilang sangat nggak perlu percaya saksi Tuhan Yesus kalau untuk Hamasiah. kerasulan. Nih, ya aku tunjukin sama kamu dulu ya. Maaf nih, coba tunjukin Mika parameter seorang nabi di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ciri-ciri nabi itu wajib ada yang menyaksikan ketika dia diangkat jadi nabi. Itu satu dulu ya, syarat. Karena kan ini parameter Mikana nih. Coba tunjukin bahwa ada parameter kata Tuhan, nabi itu wajib ada yang melihat dia ketika menerima wahyu. Karena setahu aku tidak ada saksi yang melihat Musa menerima loh batu. Kalau ada sebutkan namanya. Nah, satu itu ya. Kalau Mikana tidak bisa menunjukkan siapa saksi ketika Musa menerima loh batu, maka gugurlah kenabian Musa. Karena syarat menurut Mikana menjadi seorang nabi, wahyu itu diterima harus ada yang lihat. Maka tolong tunjukin, sebutkan nama orang yang melihat Musa ketika menerima loh batu dari Tuhan. Nah, anehnya lagi, kenapa ya Mikana ini kok memaksa saya untuk menunjukkan saksi kenabian? Maaf Mika, Yeshua berkata, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Nih, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Sebagai seorang rasul dalam pandangan Islam Yeshua itu tidak butuh saksi. Kenapa? Karena yang minta-minta saksi itu orang Farisi. Ya, kamu bersaksi dari dirimu sendiri, maka saksimu tidak benar. Apa kata Yeshua? Kata Yeshua adalah, nih, ya. Kata Yeshua sebentar, aku bersaksi dari diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku. Nih, ya. Ntar ya aku kasih datanya. Ntar ya Mika, aku lupa ayatnya Mika. Aku cek dulu. Aku lupa. Dulu aku hafal ayat-ayat Bible karena sekarang aku lebih menghafal Quran jadi lupa. Nah nih. Nih coba. Kata Yesus apa? Tentang kesaksian tentang dia. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Bahkan sekelas Tuhannya Mika aja itu bersaksi dari dirinya sendiri. Kenapa Nabi nggak boleh bersaksi dari dirinya sendiri nih Mika? Nah, sementara Nabi Muhammad itu kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut yang bersaksi tentang Nabi Muhammad tentang kerasulannya ya Allah, ngapain harus ada orang lain? Emang Nabi Muhammad maling ayam butuh saksi orang? Nabi Muhammad itu nabi, yang mengangkat dia jadi nabi ya Tuhan. Nah, Yeshua mengatakan aku tidak butuh saksi dari manusia. Yeshua ketika ditanya sama orang Ibrani ini di Yohanes 18 ini kan kalau kita baca di ayat ke-17-nya kan bacanya begini nih. Ini orang Farisi itu sama banget kayak Mika tuh, nuduh minta-minta saksi kenabian gitu. Padahal nabi itu nggak ada saksi nih. Kalau kita lihat kita baca satu perikop lah ya, 17 dan 18. Nih. Nih. Sama persis banget sama orang Farisi nih. Orang Farisi itu kayak gini nih, ya. Nih. Jawab Yesus, ini nih.
Kata orang-orang Farisi ini mirip banget sama Mika. Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar. Tuh. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Tuh. Jadi kalau Mikana mengatakan Yesus adalah Elohim Bapa, itu tertolak di ayat ini, karena Yesus berkata dia tidak seorang diri. Nah, dia berdua dengan siapa? Dengan Bapa. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi ini juga menghancurkan paham oneness atau monarki modalisme, karena Yesus berkata Dia dan Bapa itu dua. Oh nih, jangan melebar kemana-mana. Yang saya tanya, Ya. apakah Mumpung minum nabimu air sambil itu, menyelam. iya, apakah nabimu itu memang benar-benar berjumpa sama Allah? Betul. Berjumpa secara Buktinya langsung. perbuatannya, Mika. Gini, Mika ya. Oh, bukan. Perbuatan apa? Perbuatan Kan, apa? nih contoh nih. Kalau Nabi, nih maaf ya, nanti jangan bilang Uni framing dan menuduh lagi nih, tapi Uni membacakan fakta ya. Kalau Nabi Muhammad hadir pada saat zaman perbudakan, Nabi Muhammad mengajarkan untuk menghentikan perbudakan. Tapi Yesus hadir justru melegitimasi cara menjadi budak. Yang Itu saya tanya, buktinya. apakah betul Muhammad itu berjumpa sama Allah? Uni boleh jelasin nggak? Uni bilang tunggu Nabi dulu, karena Muhammad, kamu melebar kemana-mana. Oke, begini ya saja nabi-nabi saya di tanya. dunia nggak ketemu sama Allah lah. Kalau ketemu sama Allah itu ya. diangkat ke Sidratul Muntaha. Gimana sih, Mika? Jadi berarti Muhammad tidak pernah bertemu sama Allah. Pernah ketika beliau Isra dan Miraj. Isra Miraj. Oh iya bertemu. Dong. Ya iyalah. Oh, Muhammad melihat Allah ketika bertemu sama Allah itu dalam rupa apa Allah itu? Ya belum lah, kan nanti kalau Allah katanya itu bisa dilihat bertemu nanti di surga. Gimana sih? Ya tadi katanya Muhammad bertemu sama Allah. Bentar, Mikana itulah bedanya kita. Kan Mikana itu Tuhannya kan manusia. Jadi kalau ketemu tuh kayak terus enggak usah framing dulu ke Tuhan kita. Saya dituduh katanya framing. Muhammad bertemu dengan Allah. Tapi ketika saya tanya, Muhammad melihat rupa Allah dalam rupa apa? Kok nggak bisa jawab? Saya ngomong kalau udah Tuhan diizinin kita. Ya, kalau saya jawab nanti jangan diganggu. Ya, jangan diganggu. Kalau saya boleh jawab jangan diganggu. Ya jawab dong pakai data ya, di dalam kitabmu. Itu jangan memframing ke Tuhan saya gitu. Oke, Mika, dengar ya. Mikana dengarkan baik-baik. Muhammad bertemu sama Allah. Aduh, kan gimana? Waktu Isra Mi'raj. Tadi kan boleh bilang jawab Muhammad bertemu sama Allah waktu Isra Mi'raj. Mika dulu ngomong. Ketika beliau bertemu dengan Allah, beliau melihat Allah dalam wujud apa? Silakan. Oke, saya ulangi sekali lagi Mika ya. Bertemu dengan Allah itu bukan berarti melototin Allah, lihat lubang hidungnya, bulunya, enggak Mika. Allah itu laisa kamitsli syai'un. Bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad itu bukan melototin gini, terus berbentuknya ada betis, ada kaki, ada kelamin, enggak gitu. Nah, terus bertemu dengan cara bagaimana dong kalau begitu? Ya bertemu dengan Allah seperti, emangnya waktu Mikana mengatakan duduknya Yesus dengan Bapa itu mereka duduk kayak orang. Jadi orang Muhammad gitu. bertemu sama Allah seperti apa? Allah itu laisa kamitsli syai'un, Mika. Ya saya kan nggak tahu, artinya saya apa? pernah ketemu dengan Allah. Katanya bertemu, Nabimu bertemu dengan Allah, tapi kamu nggak bisa menjelaskan. Mika, saya tanya deh, kalau bertemu itu harus melihat nggak? Bertemu harus melihat. Ya bisa dengan mendengar suaranya atau bisa melihat. Enggak, saya tanya, juga. Bertemu itu bertemu, kalau mendengar suaranya Nabi Muhammad mendengar firman Allah. Yang saya tanya itu melihat. Bertemu itu harus melihat nggak? Oke, kita di sini bertemu lewat media sosial, ya kan? Mika, saya mendengar suaramu, saya melihat gambarmu di sini. Saya bukan. Kalau saya bertemu dengan Uni, contoh saya bertemu dengan Uni. Mika nggak mau jawab. Mika, gitu loh. Bertemu itu harus melihat. Iya dong. Oke, kalau begitu ketika Yusuf ketemu sama Roh Kudus, dia lihat Roh Kudus. Jawab dulu lah Uni tentang semua apa nabimu Mika, bertemu dengan Allah. Ini jangan Tuhan yang di Sidratul Muntaha loh. Lah, nah makanya kalau Uni nggak bisa jawab, ketika Roh Kudus bertemu dengan Yusuf, bisa jawab itu Roh Kudus dilihat. Loh, saya bisa jawab. Ini lagi menjawab. Ya udah, nabimu bertemu dengan Allah. Pertemuannya seperti bisa apa? Dilihat nggak? Mendengar suaranya Roh Kudus kah? Bisa dilihat. Melihat wujudnya kah? Kalau melihat wujudnya, wujud apa yang dilihat? Roh Kudus bisa dilihat. Bisa jawab.
Loh, Roh Kudus aja yang di dunia bisa dilihat nggak? Lu kok ketawa? Uni, bisa nggak sih jelaskan Mika, kepada Tuhan saya? Tadi saya Uni yang bukan roh mengatakan aja. Oke. bahwa nabimu Kasih saya Israel waktu bertemu dengan bicara, Allah. jangan dipotong. Saya Lalu jawab. Muhammad melihat Allah dalam Saya wujud jawab. apa? Mika, Tuhan saya itu kan laisa kamitslihi syai'un. Artinya? Jangankan Tuhan saya yang Artinya? aduh dipotong lagi. Artinya laisa itu Tidak apa? sama dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Tidak Tidak bisa Mika, jangan ganggu dulu. Diserupakan Aduh, dengan ya Allah. apapun gitu. Saya ini lagi ngomong dipotong, gimana mau ngejelasin? Makanya Mika Nah, nggak ya udah. paham. Karena Mika sebelum saya selesai menjelaskan, Mika udah potong duluan kayak ketakutan Karena gitu. Saya kalau saya jawab. biarkan Uni menjelaskan nanti melebar memframing kitab Wah, saya. berarti memang sengaja nggak diizinkan menjelaskan berarti. Kalau Berarti ada saya nggak datanya, ada diizinin literasinya silakan. Ya Tapi saya jangan ngomong dulu melebar gimana mau kemana-mana dulu. orang saya ini Tuhan saya laisa kamislihin laisa kamislihi syai'un ada dalilnya nih. Laisa Allah laisa kamislihi. Nih. Tapi kasih dulu kesempatan ngomong lah, masa saya dipotong mulu ya. Nih. Mikana Tuhan saya saja yang laisa kamislihi syai'un ya, kamu alegorikan seperti makhluk, sementara saya bertanya balik. Itu Tuhanmu yang Roh Kudus ketika bertemu dengan Santo Joseph, apakah Santo Joseph melihat Roh Kudus pada waktu itu? Silakan dijawab. Laisa tadi itu artinya tidak bisa diserupakan dengan apapun kan? Gak dijawab. Enggak, lo bentar dulu dong. Kan kamu bilang kitab saya tadi karangan. Nah, dari mana kamu tahu kalau kitabmu itu betul-betul Kok lari ke memang kita karangan? Kita Tuhan bicara yang tentang nyata Tuhan ada dan bisa dilihat berkuasa atau gitu tidak. loh. Sebentar dulu nih. Mikana Loh, sebentar, sabar. Tuh saya nggak dijawab, giliran saya menjawab, nggak Begini loh dibilang Umi menjawab, yang giliran cantik saya dan bertanya. manis, karena saudari kan Parah, Mika menuduh nih. kitab saya ini karangan. Nah, Saya dari nggak mana kamu nuduh, tahu? Mika. Iya, aku kan bentar. Dari mana kamu tahu kalau kitabmu itu benar-benar dari Tuhan yang nyata ada dan berkuasa, kan gitu. Makanya Menurut nabimu- Yesus, Nabi Muhammad itu nabi. karena kamu tadi Menurut kalau Yesus, memang Allah itu nyata Matius ada dan 7:18. berkuasa, ketika ya nabimu berjumpa dengan Allah, nabimu melihat Allah dalam wujud apa? Kalau betul Sejak kapan beliau Yesus berjumpa, berkata Tuhan bisa dilihat? 1 Timotius pasal 6 yang ayat saya 16, tanya tidak ada tentang yang bisa melihat nabimu Tuhan. berjumpa sama Allah. Yesus Nggak bisa Yeshua aja jawab. ngajarin Tuhan nggak bisa dilihat, kenapa Tuhan saya Iya, bisa wajah dilihat? Kan aslinya lucu. memang tidak bisa dilihat. Wajah aslinya Keluaran 33 Ya tidak udah. bisa dilihat. Ah, Makanya. tapi dia bisa 1 Timotius menyatakan 6:16, diri. coba Dia baca. bisa menyatakan coba. diri. Yaudah coba Nah, baca dulu. Ya, ini 1 jawab dulu Timotius 6 dong ayat 16. pertanyaan saya. Nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nabimu melihat Bisa, Allah dalam wujud bisa. apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Yang artinya tidak Dan bisa wujudnya diserupakan dengan sendiri. apapun kan? Dalam wujudnya sendirilah. Lalu kenapa kamu bilang bahwa nabimu berjumpa dengan Allah? Karena Dari dia ke mana Sidratul kamu tahu Muntaha. Ah. Dari Isra Mi'raj, dari Bible, dari Al-Quran. Salah sebut Mikana dari Al-Quran. Loh, kok Mikana ketawa-ketawa? Makanya dari mana jawab kamu Uni tahu dulu. kalau isi kitabmu itu benar-benar dari Tuhan yang nyata ada dan berkuasa? Kalau memang betul Allah itu ada, ya. Yesus yang bilang. Nabimu berjumpa sama Allah dalam wujud Iya, apa Yesus yang nabimu? bilang. Jangan Allah bawa-bawa berwujud-wujudnya Tuhan sendiri. Yesus Hamasiah Yeshua. dong. Ya Yeshua yang Aduh. bilang, masa gak nerima Mika? Matius Nih, udah 7:18. berusaha mengalihkan nih, Lihatlah. berusaha mengalihkan nih. Loh, Makanya wah, gini Mika Uni, nggak mau Uni. jawab. Karena gini ya, Hmm. orang Islam kan Hmm. udah Mikana mualaf loh. Bagaimana Nggak saya usah, bisa nggak mualaf? usah. Bentar dulu, Nggak usah. bentar dulu. Ya bentar dulu, kan kamu tadi naik ke sini membawa ya atau membahas ya pertanyaan Minum. orang Ayo, yang minum dulu ya, bareng ya. ya Minum ya. udah. Nggak usah gitu. Gini, kamu kan naik ke sini kan mau membahas pertanyaan Iya. orang Ya. yang menyampaikan kepada Uni. Ya toh? Mm-mm. Begitu juga. Karena kan udah Mikana ketika Apa? mereka naik ke sini bertanya, Apa udah sih, Mikana Mika, kamu panik mualaf gitu aja, mualaf katanya. Minum dulu deh. Kayak panik gitu ah. Minum dulu sayang. Minum dulu yuk, minum dulu yuk. Lu berusaha untuk ini Bismillah. mengalihkan ini. Jangan Bukan dong, Uni nama Tuhan Yesus kasihan. Hamasiah. Enggak. Uni kasihan lihat Mika ngomongnya aja udah nggak teratur, sistematik. Ya ampun, Dek. kamu yang tidak teratur tadi sampai kamu bilang mengutip dari Bible saya. Ya kalau salah mah bukan berarti panik. Itu artinya kamu panik. Cuman kamu berusaha Ya, bukan, menutupi masa kepanikan Uni. Kalau panik itu kayak Mika ngomongnya udah nggak teratur. Saya bilang begini nih.
Dalam Bible, Ini Yeshua Uni, mengatakan bentar dulu, Nabi Muhammad Nabi bentar palsu. dulu nih, Uni nggak Uni. diizinin gua. Bentar dulu nih, Apa? bentar dulu dong. Gini kan. Hmm. Udah Mikana kamu mualaf aja. Hei, Puyu, tadi si Puyu yang naik sini. Gimana saya mau mualaf? Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jangankan menyembah Tuhanmu yang saya tanya, apakah Allah itu ada? Jangankan Ada. kemahakuasaan yang saya tanya. Nah, kalau ada, ya, kalau ada, makanya saya tanya, waktu Muhammad bertemu dengan Allah, dia melihat wujud Allah itu dalam rupa apa? Kalau betul Allah itu ada. Dalam wujudnya sendiri. Dalam wujudnya sendiri. Ya iya. Lah masa dia nyontek wujud orang? Gimana sih emang Tuhannya Mika nyontek wujud orang? Iya, dalam wujudnya sendiri itu apa gitu loh. Maaf ya. Maaf ya. Nggak, kalau Tuhan Mika kan harus nyontek dulu wujud makhluk. Kalau Tuhan kan ngapain nyontek punya wujud sendiri kok. Udah, nggak usah framing. Dalam wujud apa beliau melihat Allah kalau memang Allah itu ada? Wujudnya sendiri Mika. Masa dia nyontek-nyontek cosplay mirip orang sih? Tuhan kami nggak Iya, penting wujudnya cosplay, sendiri ngapain itu Tuhan kami nyamar? apa? Itu keberadaannya Laisa itu kamitslihi apa? syai'un. Ya laisa Artinya tadi kamitslihi itu apa itu? syai'un. Tidak bisa diserupakan Tidak dengan bisa apapun dengan kan? Tidak Bukan bisa tidak bisa diserupakan. diserupakan, memang tidak serupa. Tidak serupa dengan Mika sih orang makhluk. ngomong tidak semisal dengan apapun. Nah, Gimana tidak sih? Ya semisal wujudnya dengan sendiri. apapun. Kalau Yesus kan Tuhan yang nyamar Kalau jadi tidak manusia. semisal dengan Nyontek- apapun, nyontek. berarti dia apa? Ada atau enggak? Tuhan lah, adalah. Iya, keberadaannya apa? Ya keberadaan sebagai Tuhan lah. Gimana sih? Apa sih? Oke, kalau enggak gini aja, Uni. Uni kan mengimani 25 nabi, betul enggak? Oh, kabur. Belum selesai Mika. Enggak, kalau memang betul Allah itu ada Mika, gitu loh. gini deh. Ini namanya diskusi kodok. Belum selesai tema kabur, belum selesai tema Ya udah, kabur. Masa saya enggak? Ya, Uni Saya artinya tanya Roh Kudus bentuknya kayak apa? Uni artinya Uni nggak bisa jawab bahwa Panik. Allah itu ada Roh Kudus karena bentuknya ketika kayak apa? nabimu berjumpa sama Allah, Uni nggak tahu Mika. waktu beliau berjumpa sama Allah wujudnya apa? Roh Wujudnya Kudus sendiri. bentuknya Wujudnya kayak apa? Ya wujudnya sendiri gitu. Mika, Roh Kudus bentuknya kayak apa? Mika, Roh Kudus bentuknya Uni, kayak apa? Uni, apakah Uni menyembah Tuhan yang ada nggak sih? Ada Mika. Kalau Roh ada, Kudus bentuknya kayak. kalau ada Roh Uni, Kudus bentuknya kayak kenapa hanya Muhammad yang memperkenalkan Allah dan kamu juga nggak tahu ketika beliau ya Kan? berjumpa sama Bukan Allah cuma nggak Nabi memberitahu Nabi siapa? Ibrahim Nabi di mana? Al-Quran memperkenalkan Allah. Masa Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan melayang-layang kayak angin? Ya enggak lah. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu mempertuhankan dan memperkenalkan Allah, bukan Tuhan yang melayang-layang kayak angin. Al-Quran itu Tuhan kami itu tulisan bukan angin. Ibrahim. Al-Quran itu firman Allah. Gimana sih? Al-Quran itu perkataan Allah, Mika. Al-Quran itu Ya Allah. tulisan Ibrahim menerima firman dari Allah. Ya Allah, Robi, Mika dari tadi Uni udah tegasin. Emangnya kitab Mika ditulis sama orang-orang? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Iya, artinya bukan pengakuan dari Ibrahim dong. Ya enggak lah, emang Quran buatan karena Ya Nabi itu Ibrahim. kenapa kamu bilang bahwa ada nabi lain yang memperkenalkan Allah? Karena kami Kan hanya diberitahukan oleh nabimu. Allah. Bukan. Nabi Iya, Ibrahim dari dan mana Nabi Daud kamu dan tahu Musa. kalau Allah itu yang Dari memberitahukan Al-Quran. kalau hanya nabimu saja Saya baca yang memberitahukan? Saya baca Quran, gimana sih? Ya Nah, kamu artinya hanya dari tentang Yesus kan dari Bible. iya, Terus? tapi Bible itu ada 39 kitab, 66 kitab yang ditulis banyak nabi dan rasul. Artinya diakui oleh banyak rasul, mereka menerima firman dari Bapa Yahweh Yesus Dari Masiah. mana kamu Nah, tahu kalau mereka Nabi dan Rasul? Nah, kalau sedangkan kitabmu Mika, artinya dari dari Al-Fatihah mana sampai kamu Anas. tahu? Bentar dulu. Bentar. Mika, dari mana Gini. Mika tahu kalau penulis Bible itu adalah Nabi dan Rasul? Dari mana tahu? Ya dari kitab suci inilah artinya ada Mana? 66 Coba kitab di sini. mana? Coba tunjukin Sebentar. kalau penulis Matius adalah Matius, Ya. penulis Lukas adalah Lukas. Maaf. Ini Mika kayaknya harus dikasih edukasi sedikit deh. Maaf ya, Bukan, Bunda ya. kamu yang Ini harus bukan ini. Uni. Sebentar Mika. dulu, Ini sebentar menurut dulu. Enggak, ini Sebentar, ini Uni sebentar. cuman kasih data. Uni, Mika. bentar dulu, Uni. Biar Mika tuh nggak lama-lama salah paham nih. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti itu. Tidak pasti Mika. Tuh, terus di sini dikatakan kepengarangan Injil yang menyandang nama sebentar, Yohanes masih menjadi Gini loh. misteri Mika. Tuh Uni. data tuh. Terus
Al-Quranmu itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sumbernya dari satu nabi, walaupun kalian mengimani beliau menerima firman dari Allah. Artinya hanya Muhammad yang iyalah. memperkenalkan Allah. Betul pada masanya. Tapi Ah. sebelumnya udah ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Musa memperkenalkan Allah. Ya iyalah. Innani anallah la ilaha illa anna. Loh, emang Nabi Musa memperkenalkan Yeshua Masiyah? Nabi Musa itu berbahasa apa? Gag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 . Lah, Nabi Musa walaupun dia berbahasa Ibrani, emang dia memperkenalkan Tuhan namanya Yeshua Masiyah, manusia. Gagagagagagag. Mika tuh jangan gitu, nanti Mika blunder karena tidak pernah Nabi Bani Israel memperkenalkan Sejak Tuhan itu kapan manusia. Nabi Musa memperkenalkan Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah Ya bahasa sejak Arab? dia jadi nabi, sejak dia nabi, sejak Oke, dia jadi nabi. ada tulisan Nabi Musa. Tulisannya sendiri. Lah Nabi kenapa Al-Quran ini bukan tulisan Nabi Musa, Dek? Emang ada? Iya, Memang Mika ada ada Nabi menemukan Musa tulisan ini. Nabi Musa? Ada di Tidak sini ada di dunia ini tulisan Nabi Kejadian Musa. Keluaran Mana? Coba Imamat tunjukin. bilangan ulangan. Oke. Siapa yang bilang kalau itu tulisan Nabi Musa? Loh, memang itu tulisan Nabi Musa karena di sini ada pengakuan Yang Nabi bilang Musa. siapa? Loh, Mana? kitab suci. Iya, siapa yang bilang? Dari Kejadian Keluaran Imamat bilangan ulangan, ya. Iya, yang Itu bilang penulisnya siapa? Nabi Musa karena gini. Oke. Yang bilang Tuhan, siapa? Tuhan ini. Yang Bapak Yahweh, Bapak mana. Ini. Oke, sebentar. Jadi waktu Tuhan melayang-layang di atas air, Musa Oke, lihat Tuhan melayang-layang di atas air. sebentar aja. Ini. Keluaran 17:14. Bahwa di sini Bapak Yahweh berfirman, ya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab. Jadi ada perintah Itu perintah menulis, bukan mengaku dia menulis itu. Itu perintah. Artinya Nabi Musa itu menulis itu kitab suci. perintah menulis. Iya. Nah, itulah dia menulis di dalam kitab suci ada perintahnya ya. Itu Keluaran perintah, 17. bukan berarti bahwa dia Artinya- mengakui bahwa kitab itu dia yang tulis. Ya iya dong, karena di sini Keluaran 17:14 lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Itu tuliskanlah bukan hal ini berarti ke dalam dia sebuah mengaku. kitab. Jadi apa Ya, yang aku tunjukin difirmankan sebentar. Apa yang difirmankan oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa itu diperintahkan kepada Musa untuk menulis dalam satu kitab. Dan kitabnya yang mana? Kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kalau kamu bilang Nabi Musa itu memperkenalkan Allah, ya. Di mana tulisannya Nabi Musa dia menyembah Allah? Justru Nabi Musa melarang, ya justru Nabi Musa menuliskan firman Bapa Yahweh Yesus Hamasiah yaitu Keluaran 23:13, Ulangan 6 ya, ayat 1 sampai 15 tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain. Berarti termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Udah belum? Nih, Mika ini nanya nih. Sekarang Uni jawab Mika. pertanyaan saya, di mana Nabi Musa mengakui ya di dalam tulisannya menerima firman dari Allah? Mika, sedangkan Musa, apakah Musa yang menulis hari kematiannya ini? Ya itu dilanjutkan matilah sama Musa. Nabi Yosua. Dilanjutkan sama Nabi Yosua untuk menuliskan. Siapa yang bilang? Karena dia diperintahkan oleh Bapa Mana bahwa datanya? disuruh untuk ya kepemimpinan Nabi Musa itu dilanjutkan oleh Yosua. Kepemimpinan bukan penulisan. Iya, jadi mereka juga yang Mereka nulis tahu. itu. Nah, sedangkan Ya, kamu mana bilang datanya? Nabi Musa itu menyembah Allah. Di mana tulisan Nabi Musa iyalah. memperkenalkan Allah? Tunjukkan dulu dong, spill dulu dong. Nabi Musa di dalam Islam itu tidak diperkenalkan sebagai penulis buku. Mika, dia sebagai nabi, penyampai firman. Ulangan 18 tuh kamu baca tuh. Bahwa para nabi itu adalah Al-Fatihah penyampai sampai firman. Anas itu sumbernya dari satu orang saja. Walaupun iya kalian dong. meyakini firman dari Allah. Mm-mm. Tapi di mana Nabi Musa mengakui diutus oleh Allah? Di Al-Quran. Al-Quran itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Ada nggak kepada Musa? Kan nggak ada. Ya kan bukan Al-Quran, kitab Nabi Musa Taurat. Mika gimana sih?
Mika, yang pertama, klaim kamu mengatakan bahwa kejadian keluaran imamat ditulis oleh Musa itu tidak ada secara ilmiah karena Katolik pun mengakui kitab kalian tidak tahu siapa penulisnya. Itu adalah klaim pribadi Mika dan klaim Kristen. Saya sudah tunjukkan, jangankan kitab Keluaran yang ribuan tahun 17 ayat Jangan 14. potong dulu. Keluaran Saya belum 34 ayat bicara. 27. Ya ampun. Bapak Yahweh berfirman, tuliskanlah perkataan ini dalam sebuah kitab. Berarti Makanya inilah diperintahkan. tulisan Nabi Musa. Iya dong, diperintahkan oleh Bapak. Ayat itu kan ya itu kan ayat perintah. Nah, pertanyaannya, Iya, bisa nggak disuruh Nikana membuktikan bahwa menulis kitab kejadian suci. Iya tunjukkan Nah, kepada saya sedangkan data kamu ilmiah mengakui tadi bahwa Musa itu Saya belum menyembah Allah. selesai. Sejak Gimana mau kapan diskusi Musa Mika? menyembah Allah? Mika nggak usah Lupa. panik. Jangan Coba minum lagi. bermimpi. Loh, oke. Saya tanya balik. Sejak kapan Musa menyembah Yeshua? Yeshua pasti adalah Yahweh itu sendiri. Oke. Karena Yeshua Yeshua Hamashiach adalah Hamashiach. bentar. Oke. Yeshua Hamashiach adalah Yahweh itu sendiri. Ketika Yeshua berkata kesaksian dua orang itu benar, itu perkataan dusta atau perkataan jujur? Makanya Riva, bagaimana mungkin ya? Kayak saya ini mau Mika. menyembah yang namanya Allah, sedangkan yang Mika. memperkenalkan Allah hanya nabimu. Mika, saya ulangi ya. Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Pertanyaan saya, Yahweh dengan Yesus itu satu atau dua? Yeshua Hamashiach adalah Yahweh itu sendiri, karena Tuhan Berarti Yesus satu Hamashiach atau dua? berfirman Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Di sini dia bilang dua. Saya tanya, ini Yesus berbohong pada saat ini? Di mana dua di situ? Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Itu dua orang. Maka ini Yesus sedang berbohong atau sedang mabuk? Gimana sih? Kamu yang mabuk. Ya udah jawab. Yohanes Dua. Ini 12 Yesus berbohong. ayat Yohanes 45. 8. Dan siapa yang melihat aku, yang melihat dia yang lagi telah dibahas. mengutus aku. Iya, saya Iya, yang jawab. lagi dibahas itu Tidak ini. ada dua orang di situ. Tidak ada dua orang di situ, ya. Ini. Kesaksian dua orang adalah sah. Berarti ini salah. Tidak salah, kamu yang salah. Ya udah, Karena terus ini kamu tidak bacanya bisa apa? menunjukkan data Kesaksiannya bahwa apa? Musa menyembah Allah. Iya, ini kesaksiannya apa nih? Kesaksian Masa dua kamu orang. kutip dari Al-Quran, sementara Al-Quran itu bukan Mika, tulisan Musa. ini gimana? Ini pembohong berarti Yesus. Berarti Yesus bohong. Uni Rifa, jawab dulu Uni Rifa. Apakah Apa? benar Allah itu Nggak ada? terjawab ya. Ada Mika. Kalau Allah itu ada, kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan Allah? Karena dia nabi terakhir. Nabi terakhir, terus nabi-nabi sebelumnya siapa? Nabi sebelum Nabi Musa, Nabi Isa, Ah. Nabi Daud. Oh, banyak, mereka Nabi diutus oleh Allah. Ibrahim. Oh iya dong. Oke, Kan Nabi tidak- Isa itu bangsa Kan mana? Tuhan, dia anaknya Maria, bangsa Israel. Bangsa Israel. Ada nggak Hmm. literasi dari Israel, dari nabi-nabi Israel, bahwa ada pernah nabi namanya Isa Al-Masih? Ya, jangan, kamu kan tahu kalau Yesus atau Nabi Isa ditolak sama orang Yahudi gimana sih? Yeshua Hamashiach bukan Isa. Iya udah Yeshua masih aja ditolak Yahudi kok malah nanya-nanya orang yang Nabi Isa sama Yeshua Gini. sama Yahudi gimana sih? Di dalam Gimana kitab sih, Mika, bukan lucu deh. Isa Al-Masih itu kan orang Israel. Gimana sih? Iya, Tapi kenapa? keturunan. Ya. Apa? Bisa nggak kamu tunjukkan literasi dari Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih? Kan dia nggak diterima sama orang Israel gimana sih? Bukan masalah Sama kayak diterima Yesus, nggak atau diterima. tidak, nggak diterima atau tidak. Artinya mereka pernah Ya, punya gimana nabi coba? namanya Isa. Masa kita tanya, masa orangnya nggak terima kita paksain mereka terima kayak Yesus aja jadi Tuhan aja nggak diterima, apalagi jadi Nabi, jadi Mesias aja nggak diterima, gimana sih mereka? Artinya, Emang ada orang Israel ngaku punya Apakah- Mesias namanya Yeshua? Ya. Nggak ada. apakah Isa Al-Masih itu sesuai dengan historis dari Israel? Ya enggak lah, orang Israel kan penipu, dikatakan dalam kitab Yesaya nih, aku tunjuk ini. Udah mulai fitnah nih. Kok ketawa? Bukan fitnah, sorry, berarti kitabmu fitnah dong.
Nih, Loh, aku tunjukin sama kamu fitnah. dalil nih. Ada nggak Bukan literasi ini dari nih. Israel bahwa pernah mengakui punya nabi namanya Isa Al-Masih? Nih tunggu bentar, aku jawab ya, pakai data tapi ya. Bukan masalah diterima atau tidak, Bentar tapi ada dulu. nggak literasi dari Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih? Kalau betul Isa Al-Masih ini adalah tokoh Ditolak sejarah. Mika. Gimana sih Mika ini lucu sih Iya, Mika ini. Orang ditolak nolak atau masa tidak? dipaksa. Oke, silakan. Ditolak atau Nih, tidak? ditolak Silakan lah. tunjukkan datanya. Nih, ditolak lah. Nih, lah. Di dalam kitabmu aja Yeshua mau aja Namanya ditolak. Isa, namanya Isa Al-Masih. Ya Allah Robi, Isau Masaha itu kan dialek dalam bahasa Arabnya Isa. Kalau nih Yesaya 30 ayat 9. Kok malah Mika Isa lucu itu ya, nama dikasih data diri nih. bukan? Isa itu nama diri bukan? Iya, iya. Bentar Nah. jangan ganggu Uni mau kasih Emang data bisa dulu. nama diri diubah-ubah? Nggak bisa. Tapi Ya kan orang udah, ada gini, nggak? kayak gini, dengar. Antara bahasa Aram dengan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Kalau dialek itu bukan berarti nama orang yang dirubah, tapi orang yang merubah nama orang itu. Dialeknya Isowa Masaha itu dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih karena huruf Arab itu tidak ada kata O-nya. Gimana sih Mika? Yang dialek ini seperti ini. Yang dialek itu seperti ini. Kan namanya Yeshua Hamasyah. Arab Mesianik memanggil dia adalah Yeshua. Yeshua Al-Masih, itulah baru dialek. Tapi kalau Yeshua Hamasyah diganti jadi Isa Al-Masih, itu bukan dialek, itu namanya perubahan itu bukan nama, diganti, artinya tidak sama. Tapi diluruskan. Apanya yang diluruskan? Biblemu banyak datang dari orang pendusta, suka ganti-ganti nama orang. Contohnya ya di Yesus jadi Yesus ganti-ganti. Karena gini Uni. Bukan saya. Kalau kamu tidak pendusta, ini kok malah silakan emosi literasi sih, dari Mika. Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih. Orang Yahudi itu pendusta. Jangankan Nabi Isa Yeshua aja ditolak. Jangan ketika tidak ada literasi dari Israel historikal tentang Nabi Isa Al-Masih kamu tuduh mereka pendusta. Bukan saya yang tuduh, buka Yesaya 30 nomor 9. Silakan. Yesaya 30. Buka Yesaya 30 nomor 9 Mika. Kok ayatnya sendiri nggak mau baca sih? Coba buka. Jadi kalau kamu bilang saya mengatakan orang Israel pendusta, berarti kamu bilang fitnah, berarti kitabmu pemfitnah berarti. Itu konsekuensinya loh. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau tunjukin aku. Yesaya 39. Sebentar. Jangan tunjukin terjemahan LAI. Jangan tunjukkan terjemahan LAI. Yaudah. Yuk pakai bahasa Ibrani. Ya, nih kita lihat. Ini buat ketiga nih. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong. Tuh. Mika gimana sih? Oke. Kami mana percaya sama orang Israel? Orang Israel kan banyak pendusta. Berbicara tentang Isa Al-Masih. Berbicara tentang Isa Al-Masih. Gini loh, kan pertanyaan Mika kan gini. Apakah orang Yahudi mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan? Tidak. Kan saya bilang orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa karena mereka pendusta. Yesaya 30 ini berbicara tentang Isa Al-Masih yang mereka sudah berbicara tentang Bani Israel. gitu. Kan kita bicara Bani Israel. Bani Israel pendusta. Kamu bilang tadi aku memfitnah. Aku tunjukin dalilnya bahwa Bani Israel itu pendusta. Mana mungkin pendusta kalau kita percaya. Jadi kita itu kebenarannya tidak bersandar kepada Bani Israel karena Bani Israel itu pendusta. Bahkan itu disampaikan oleh banyak ayat di kitab Mikana, dan bahkan Yesus pun berkata, mereka adalah orang yang tegar tengkuk dan pendusta. Isa Al-Masih itu orang Israel enggak? Isa Al-Masih itu orang Israel enggak? Iya, orang Israel. Ya, tadi kamu bilang Isa itu pendusta. Berarti nabimu itu pendusta. Ya. Berarti nabimu pendusta, Isa Al-Masih. Bukan. Di kitab kamu dikatakan seluruh orang. Oke, sebentar. Yang katanya tadi kan semua orang Israel pendusta. Nabi Isa Al-Masih kan nabimu orang Israel. Berarti Nabi Isa itu orang Israel itu pendusta. Bahkan dalam kitabmu Nabi Daud, Nabi saya dituduh berzina loh. Bukan cuma Nabi Isa loh. Kan? Bahkan Daud itu orang Israel enggak? Kitabmu, makanya dalam kitabmu seluruh nabi dituduh keji. Bahkan dalam kitab Yeskiel Nabi Daud itu dikatakan anjing. Nih. Loh, kan ketawa yang menuduh katanya orang Israel bukan itu kena. Mereka itu yang pendusta. Itu kan kitabmu. Tapi nabi-nabinya banyak dari Israel. Berarti nabimu pendusta. Al-Quran saya mengatakan bahwa sebagian besar nabi Israel. Berarti nabimu pendusta. Ia mengatakan nabi saya pendusta itu kitabnya Mikana. Kan saya baca kitab Mikana. Nanti ini lucu, kocak kan? Lucu. Yang mengatakan nabi saya penipu dan pendusta adalah kitab Mikana. Di Al-Quran saya dikatakan sebagian orang Yahudi itu adalah yang mendengarkan kabar bohong, bukan semua. Di kitab Mikana semuanya nih. Seperti anjing nabimu ya Israel nih. Bahkan dikatakan di kitab Mikana bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing nih. Uni.
Nih, Mika Jangan sabar dulu. mimpi, nggak Nih, nih. pernah ada orang Israel Nggak. mencatat pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih. Makanya apakah Sama, Nabi Isa tidak pernah Al-Masih Nabi itu Israel tokoh menurut sejarah? Apakah dia tokoh nyata? Mika, dengarkan dulu ya. Kalau Mika tidak mau mendengarkan orang bicara, kamu nggak akan ngerti. Pertama, kalau kita menang ngotot-ngototan, itu kita nggak akademis. Apalagi kamu Oke. pernah jadi mahasiswi. Coba Ya dengarkan udah. saya menjelaskan. Satu, saya jelaskan nih. Yang mengatakan Nabi saya biadab, itu adalah kitabnya orang Kristen. Makanya Al-Quran turun meluruskan. Contoh, Nabi Daud dikatakan pejina, walaupun dia nenek moyang Yeshua. Sementara Al-Quran mengatakan dan Nabi Muhammad mengatakan mereka orang soleh. Makanya saya katakan saya nggak percaya kitab Ntar karena ini belum aja, selesai saya tunjukkan aja dalilnya. menjelaskan. Enggak, Bahkan tunjukkan aja dulu dikatakan dalilnya, ini tunjukkan seperti dulu dalilnya, anjing hutan. tunjukkan Saya dulu. belum selesai dipotong. Entar Kenapa dulu, sih entar Mika dulu. kalau Kamu saya lagi jangan menjelaskan ini. dipotong? Ya, Jangan tapi kan saya lagi kemana-mana. tunjukin dalil Ya, ini, Yesaya gantian 13 ayat dong. berapa? Nih, seperti Itu buat anjing Nabi hutan di palsu. tengah-tengah. Ini Itu buat coba Nabi mana di sini Nabi palsu. palsu? Coba mana di sini tertulis Nabi palsu? Makanya baca satu Nabi-nabimu hai pasal. Israel. Itu Iya, perikop itu ditambahkan buatan buat gereja Nabi Kristen. palsu. Itu Itu buat bukan Nabi tertulis. palsu. Oke, saya tanya. Itu Oke, saya buat tanya sama Nabi Mika jujur ya. palsu. Oke, Itu saya tanya. buat Saya Nabi tanya. palsu. Ini ayat bukan? Ini ayat. Ini ayat. Iya, itu terhadap Nabi palsu. Kan Ini ada ayat. Nabi palsu, Nabi Ini sejati ayat. dan Nabi palsu. Mika, saya tanya sekali lagi ya, jujur ya, kamu mahasiswi loh. Ini ayat bukan ini? Iya, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Ini ayat. Ini ayat, teman-teman. Enggak, kita baca Berarti dulu satu pasal ayatnya ini. Ini Itu untuk saya nabi tanya, ini palsu. ayat bukan? Saya Ntar tanya ini kurang ayat jelas, bukan? agak kecil tulisannya. Makanya Oke. agak kecil. Ini ayat bukan? Oh, itu judul perikop. Yang ayatnya adalah ini Mika. Nih ayatnya nih. Nih Mika baik-baik ya. Nih. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabi Muhai Israel. Mana tertulis di teks aslinya bahwa seperti anjing hutan di Iya, tengah reruntuhan, Iya, tapi begitulah firman nabi-nabi Tuhan palsu. itu Mana? untuk nabi-nabi palsu, untuk nabi-nabi Ya di palsu. mana tertulis di ayat kalau itu nabi palsu? Mana? Tunjukkan dalilnya di dalam ayat itu. Ya Kalau itu baca nabi satu palsu itu pasal kan itu kesimpulan biar kita Kristen. tahu itu untuk Ya di nabi mana? palsu. Di mana? Di mana? Ya, Di baca mana? dulu Di mana satu di pasal dalam itu, ayat itu baca mana? satu pasal. Itu kan perikop, itu kan judul yang dibuat Kristen. Gimana sih? Kesimpulan Kristen. Iya, itu Tunjukin di adalah dalam ayat tentang itu nabi kalau ada palsu yang tertulis itu mengikuti nabi rohnya palsu. sendiri. Tunjukkan kalau di dalam Ya, ayat di itu ada ayat- kata nabi di palsu. Di ayat 3-nya itu adalah tentang nabi Mana? yang berjalan mengikuti rohnya sendiri. Ya, Ya, mana di artinya situ nabi memang nabi? palsu. Mana? Di ayat 3-nya nih. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Yeskiel 13 ayat Maka 3. Ya sebentar. Tuh, Beginilah hancur Tuhan kan? Yahweh berfirman, celakalah nabi-nabi yang stupid yang berjalan mengikuti rohnya berarti sendiri nabi-nabi Israel dan tidak bodoh. melihat apapun. Ya, tapi nabi yang palsu bukan nabi yang sejati. Mana di situ kata nabi palsu? Mana di Loh, yang di ayat mengikuti rohnya keempat, sendiri itu nabi Yesus? palsu. Kita harus baca Ya di dulu mana satu pasal tertulis? ini. Berarti itu penambahan firman. Berarti nama-nama firman Tuhan. Mana tertulis di situ? Seperti anjing hutan, begitulah nabi palsumu, hai Israel. Di situ dikatakan seperti anjing hutan, enggak, begitulah nabi-nabi. Kita harus baca dulu satu pasal ini. Itu terhadap nabi yang mengikuti rohnya sendiri. Artinya nabi yang palsu dong, ya. Bukan nabi sejati. Kalau nabi sejati nggak ada dikatakan seperti itu.